Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Putra Zahra. Di video ini saya akan menjelaskan lampiran soal nomor 4 di bab 7 struktur. Buatlah program untuk memesan tiket bioskop dengan data yang dibutuhkan, yaitu nama pemesan, judul film, kursi, harga tiket, dan metode pembayaran. Program harus menyediakan minimal 3 judul film dengan harga yang berbeda dan jenis metode pembayaran. Kursi yang tersedia dapat dilihat melalui gambar. User dapat memesan lebih dari satu tiket hingga memilih keluar. Setelah keluar atau selesai memesan tiket, maka tampilkan total harga yang harus dibayar oleh pengguna atau user. Deskripsi program dimulai dengan program mendeklarasikan struktur tiket yang berisi nama pemesan, judul film, nomor kursi, harga, dan metode pembayaran. Selanjutnya, program menggunakan perulangan dual untuk menampilkan pilihan film beserta harga tiket. Kemudian pengguna memilih film dan harga akan ditentukan berdasarkan pilihan tersebut. Setelah itu, program meminta input data pemesan seperti nama, judul film, nomor kursi, serta metode pembayaran. Setiap pemesanan akan menambah total harga yang harus dibayar. Perulangan terus berjalan selama pengguna masih ingin memesan tiket. Terakhir, program menampilkan total pembayaran seluruh tiket yang telah dipesan. Lalu lanjut ke flowchartnya. Start dengan oval, memulai programnya. Lalu ini pilih pilihan yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu ini mengecek kondisi apakah pilih itu sama dengan 1. Jika iya, maka harganya sama dengan 30.000. Lalu kalau misalnya ini sudah, dia akan langsung ke sini. Nah, kalau misalnya salah, maka dia akan ngecek pilih sama dengan 2, maka harganya sama dengan 40.000. Terus dia langsung ke pendataan di sini. Nah, tapi kalau salah juga, maka harga itu sama dengan 50.000. Nah, terus dia ke pendataan yang ini. Nah, ini itu pengguna itu diminta untuk memasukkan nama, film, kursi, dan metode pembayarannya. Lalu melakukan proses total sama dengan total ditambah dengan harga. Lalu ini mengecek si pengguna itu menginputkan dia mau memesan tiket lagi atau enggak. Kalau misalnya dia memilih Y atau yes, itu aku kayak di program itu aku taruh kayak yes or no tapi dengan singkatan Y atau N, karena di sini kan pakai karena di sini itu pakai char si laginya ini. Jadi dia cuma bisa satu karakter. Nah, terus dari yang input ini tadi, kita habis dari sini kita menggunakan kondisi while. Jadi dia akan mengecek gitu, kondisi ini benar atau salah. Kalau dia benar, maka dia akan melakukan perulangan itu. Nah, perulangan tadi itu akan berulang di awal do itu ditaruh. Do itu dari awal sini tadi. Jadi dia akan berulang kalau misalnya lagi itu sama dengan Y, maka dia akan berulang ke sini, ke yang input pilih tadi. Nah, dia akan berulang sampai si pengguna itu memilih selain Y itu, yaitu N, maka dia akan menampilkan totalnya, lalu programnya akan selesai. Nah, lalu untuk pseudocode-nya, ini ada type, terus tiket itu nama dari struct-nya, lalu record, terus ini elemen atau isi dari struct-nya, ada nama itu bertipe data string, film string, kursi string, harga integer, terus bayar juga integer. Nah, lalu ini menginisialisasikan si struct-nya itu dari tiket ke T untuk menyingkatkan saja. Terus untuk variabel pilih dan total itu integer, lagi itu char. Terus begin,
lalu total itu menyimpan 0. Nah, disinilah do-nya, itu nanti letak perulangannya nanti kalau misalnya si while itu benar. Nah, terus lalu write menampilkan ke outputnya pilihan film, terus pilihannya itu ada 1, 2, dan 3 gitu, pilihan yang ini tadi, yang ini nanti. Terus read dibaca oleh programnya. Pengguna itu menginput ke variabel pilih, lalu kondisi if jika pilih itu sama dengan 1, maka harga itu menyimpan 30.000. Tapi kalau misalnya pilih sama dengan 2, maka harga itu menyimpan 40.000. Terus selain itu maka harga menyimpan 50.000. Terus and if, akhir dari if-nya. Lalu ini program menginput nama, film, dan kursi. Lalu ini menampilkan ke outputnya metode pembayaran, lalu dibaca itu sebagai bayar. Terus total itu menyimpan variabel total, hasil dari variabel total ditambah dengan harga. Lalu read ini menginput lagi variabel lagi, terus mengecek menggunakan perulangan while apakah lagi sama dengan y. Kalau iya maka dia akan mengulang ke do ini tadi sampai si perulangan while ini tidak terpenuhi lagi, maka dia akan menampilkan isi atau hasil dari variabel total, lalu akhir dari programnya. Nah, terus lanjut ke program C++ nya. Hashtag include iostream itu untuk menggunakan cout, cin, dan nlan. Terus untuk using namespace std itu agar penggunaan standar itu lebih sederhana. Terus ini struct itu dengan mempunyai nama tiket. Terus untuk isi atau elemennya itu terdapat nama, film, kursi itu tipe datanya string. Terus harga dan bayar itu tipe datanya integer. Lalu ini untuk fungsi utamanya in main itu ada tiket yang kita inisialisasikan dengan T. Lalu kita deklarasikan dulu untuk pilih dan total itu bertipe data integer. Terus total juga diinisialisasikan dulu itu dengan 0. Terus untuk variabel lagi itu dengan tipe data char. Lalu ini do, fungsi do, terus ini di dalamnya itu ada. Nah, di dalam si do ini nanti yang akan dilakukan jika si while ini itu benar. Jadi akan berulang sampai while ini tidak terpenuhi lagi. Terus untuk yang do ini dia si out ke outputnya untuk pilihan film ada Nawila, Senin Harga Naik, dan Tunggu Aku Sukses Nanti. Ini aku masukin nama-nama film yang lagi ada dan lagi tren sekarang gitu. Terus si out lagi untuk pilihan film itu menginstruksikan agar si pengguna itu memilih antara 1, 2, atau 3, bukan mengetik Nawila atau Senin Harga Naik gitu, tapi mengetik angka 1, 2, atau 3. Terus nanti itu akan dibaca oleh programnya dan dimasukkan ke variabel pilih. Nah, lalu menggunakan kondisi if jika pilih itu sama dengan 1, maka harga itu akan menyimpan 30.000. Terus jika pilih itu sama dengan 2, maka harga itu sama dengan 40.000. Terus selain itu jika kedua kondisi tadi salah, maka harga itu sama dengan 50.000. Nah, lanjut nanti pengguna itu akan diminta untuk memasukkan nama, terus judul film, nomor kursi, dan metode pembayaran. Itu untuk menampilkannya itu menggunakan ini si out, nama pemesanan itu pakai titik 2 untuk menampilkan ke outputnya. Terus nanti akan terinput atau tersimpan ke variabel nama. Begitu pula untuk film, kursi. Terus untuk metode pembayaran ini aku tampilkan dulu di atasnya metode pembayaran, lalu di bawahnya kayak 1 tunai, 2 e-wallet, 3 kartu ATM. Terus nanti ini ada pilihan pembayaran. Nanti si pengguna itu bisa memasukkan dia itu memilih tunai, e-wallet, atau kartu ATM untuk pembayarannya. Itu akan dimasukkan atau tersimpan di variabel bayar. Nah, lalu dia akan melakukan proses total itu sama dengan total ditambah dengan harga. Nah, setelah itu akan menampilkan di outputnya itu pesan lagi. Itu maksudnya kayak pesan lagi atau enggak nih gitu.
terus itu aku instruksiin dengan dia itu kayak di dalam kurung itu y atau n itu berarti yes atau no gitu. Jadi apa namanya, si pengguna itu nanti memilih antara Y atau N gitu. Nah, itu tuh agar kayak kalau misalnya dia milih Y itu kan berarti butuh si semua yang sudah tampil tadi itu tampil lagi gitu kan di outputnya sebagai data kedua atau data ketiga dan seterusnya. Jadi butuh perulangan while kan. Nah, nanti si yang Y atau N ini nanti terinput ke tersimpan ke variabel lagi. Nah, setelah itu ini tutup dari do-nya kan. Ini jadi ini tuh isi dari yang do-nya. Nah, setelah itu melakukan perulangan while. Jadi nanti dia itu ngecek dulu nih, apakah lagi itu sama dengan Y. Kalau iya, maka dia akan mengulang ke si do ini. Jadi mengulang isi semua dari yang isi do ini terus sampai ke kondisinya itu tidak terpenuhi lagi yang perulangan while-nya itu. Nah, kalau tidak terpenuhi lagi, maka dia akan menampilkan ke outputnya itu total bayar dan menampilkan isi dari variabel total. Nah, ini untuk outputnya. Misal kita pilih Nawila tuh. Nama pemesannya Lika, terus judul filmnya nomor kursinya 3C misal. Terus metode pembayarannya tunai. Pesan lagi tidak. Nah, terus dia akan berakhir. Nawila tadi 30.000. Begitu. Mungkin sekian untuk penjelasan lampiran soal nomor 4. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.